Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Baik kawan-kawan semuanya, hari ini saya akan memberikan sharing tentang bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi menggunakan makro VBA Microsoft Excel. Nah, adapun untuk penggunaannya tentunya kita harus menggunakan atau membuka terlebih dahulu pada bagian menu developernya. Ya, ini tampilan pada Excel. Kita harus munculkan terlebih dahulu menu developer ini. Bagi yang tidak muncul, itu bisa menggunakan cara langsung, yaitu dengan menekan tombol alternatif dengan F11, ya, tombol fungsi yang nomor 11. Lalu jika ingin memang memunculkan bentuk dari menu developer ini, silakan ke menu file, kemudian nanti pilih more, kemudian pilih option, pada bagian customize ribbon, ya, diklik seperti ini. Lalu silakan checklist tanda panah yang ada pada layar ini, yang ini ya, silakan nanti di checklist. Nah, ini berikan tanda checklistnya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian memberikan tanda checklist seperti ini pastinya akan muncul ya, seperti pada layar bagian menu developer ini akan muncul. Kemudian silakan nanti boleh diklik pada bagian visual basicnya seperti ini. Nah, karena kita akan membuat sebuah aplikasi, kita tentunya membuat terlebih dahulu, yaitu dengan cara menekan menu insert. Di sini ada yang namanya user form. Jadi penggunaannya kita menggunakan user form untuk membuat aplikasi kalkulatornya. Langsung saja diklik seperti ini. Silakan atur untuk lebar dari user form ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang nantinya terlalu besar bisa dikecilkan, atau terlalu kecil bisa dibesarkan. Lalu kita berikan nama pada user form ini, misalkan dengan nama kalkulator. Oke, kalkulator seperti ini. Kemudian untuk captionnya bisa diganti, misalkan menjadi scientific calculator. Oke, untuk nama itu tidak boleh memberikan spasi ya. Jadi yang boleh diberikan itu adalah simbol-simbol khusus dan karakter dari huruf dan angka, seperti itu ya. Oke, untuk mewarnai bagian belakang pada user form ini, silakan pada bagian back color, silakan kalian dipilih warnanya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rencana pembuatannya, desainnya terserah kalian ya, seperti apa. Lalu selanjutnya kita akan memberikan sedikit bentuk pembeda ya, atau misalkan kita sedikit menambahkan, yaitu yang namanya frame. Oke, kita menggunakan frame untuk bagian layar display ya, layar yang akan menampilkan hasil dari penekanan dari setiap angka atau hasil yang muncul di kalkulator tersebut. Seperti ini. Boleh kita berikan untuk captionnya itu, misalkan memberikan nama scientific calculator ya. Kalau ini bebas ya, jadi mau tidak ada juga tidak apa-apa. Lalu boleh kalian mengganti untuk warnanya pada bagian for color. Silakan kalian ganti dengan yang lebih terang, lebih jelas, lebih terlihat seperti ini. Lalu selanjutnya kita pada bagian toolbox. Nah, yang toolboxnya tidak muncul, silakan munculkan terlebih dahulu dengan cara menekan pada bagian ini ya. Nih, kita klik toolboxnya, lalu kita pilih di sini kita membutuhkan text box. Ya, kita buat text boxnya, sesuaikan ukurannya dengan kebutuhan dari mainframe-nya, yaitu frame yang tadi kita buat. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau misalkan kita pengen agar bordernya sama, jarak antara text box-nya dengan frame, silakan kalian atur, boleh mengecilkan untuk bagian frame-nya atau bisa melebarkan bagian text box-nya ya. Nah, untuk mengaturnya itu ada di bawah. Oke, ada di bawah. Oke, yang di bawah ini ada namanya width. Width-nya bisa kalian tambahkan. Contoh ya, saya tambahkan jadi 215. Nah, ini kalau misalkan terlalu lebar bisa dikecilkan seperti ini, agar nanti kiri dan kanan tidak terlalu jomplang, kiri kanan tidak terlalu beda ya. Nah, kemudian boleh kalian tetap sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti itu ya.
Oke, ini kurang lebihnya sudah pas. Lalu kita boleh mengatur untuk bagian back colornya, warnanya sesuaikan dengan kebutuhan yang nantinya akan kita tampilkan pada saat selesainya nanti di aplikasinya. Oke, yang berikutnya kita membutuhkan beberapa tombol, di mana tombol-tombol ini ya, tombol-tombol ini kita akan menggunakannya dengan command button ya. Command button seperti ini, kalian klik seperti ini. Oke, saya coba dulu. Oke, kurang lebihnya mungkin cukup ya, segede gini deh. Lalu kita bisa klik kanan, atau kalau misalkan terlalu besar bisa dikecilkan terlebih dahulu, terlalu lebar bisa dikecilkan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Intinya sesuaikan dengan kebutuhan yang kita buat. Ini tidak menjadi patokan ya, boleh nanti untuk posisinya boleh di mana saja. Oke, kita coba copy lalu di paste, Ctrl V kalau di keyboard. Nah, ini kan terlalu mepet ya. Boleh nanti misalnya kita ingin mengecilkan pada bagian ini, agak dikecilkan seperti ini. Coba kita lakukan hal yang sama, tempatkan di tempat yang menurut kalian itu sudah pas. Oke, di sini masih tersisa satu ya, miss satu kotak. Boleh nanti bisa ditambah, atau kalau misalkan kita lihat di bagian width ini 48, coba kita buat menjadi 50. Oke, kita coba semuanya menjadi 50 untuk widthnya. Oke, apakah sama, apakah tidak terlalu jomplang? Oke, ini bedanya 1, ini masih ada bedanya, boleh kita atur lagi. Kita tambahkan 52. Oke, kita lihat masih ya, masih jomplang seperti ini. Lalu coba kita 55 langsung. Oke, pas di 55 ya. Nah, artinya ketika kalian pas di 55 seperti ini, artinya ini akan bertabrakan. Boleh kalian lakukan yang seperti ini. Nah, biasanya ada yang besar 1. Nah, atau misalkan kita pengen yang besarnya yang sebelah sini aja deh. Boleh ya. Jadi nanti ini untuk urutan yang ke bawahnya. Contoh untuk membedakan, nanti ini kita pakai untuk tombol penghapus aja. Oke, berikutnya yang di bawahnya kita butuh untuk tombol sin kos tangan mungkin ya. Jadi kita menggunakan yang sama, bisa kita duplikasi, Ctrl C, Ctrl V, sama ya seperti ini. Lalu selanjutnya kita membutuhkan tombol untuk digit angkanya. Nah, untuk digit angka ini sendiri mudah untuk menggunakannya sebenarnya. Jadi nanti silahkan kalau yang ingin mencoba ya, akan sesuaikan dengan lebar ini. Kalau saya ngasih taunya sesuaikan dengan lebar yang barisan ini nih. Oke, agar terlihatnya lebih bagus, lebih menarik seperti itu. Oke, kita tambahkan oke, bisa dengan cara mengkopinya lalu paste, lalu kita tinggal atur untuk lebarnya. Oke, kurang lebihnya kita coba dulu seperti ini, kita geserkan. Oke. Oke, kita coba duanya. Oke, kita coba kita geserkan lagi. Oke, ini biar lebih cepat ya. Oke, kita cobain lebarin ke bawah. Oke, ini untuk digit angkanya. Kemudian kita akan membuat beberapa tombol fungsi dari sistem operasi ya, kayak tambah, kurang, bagi, seperti itu. Oke. Nah, kawan-kawan, ini pasti bakalan terjadi seperti ini ya. Jadi ketika kita menambahkan misalnya, ternyata tombolnya bisa nggak sih dibedain untuk tombol kali, bagi, dan lain sebagainya, itu bisa ya. Jadi agar mempermudah kita dalam melakukan editingnya mungkin, atau untuk membedakan saja mana yang tombol operasi, mana yang bukan. Ya, seperti ini kita coba aja. Oke. Kali, bagi, kurang,
sama tambah, lalu sisanya yang terakhir kita membutuhkan tombol untuk sama dengan. Nah, kita pasin aja ya biar pas semuanya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Boleh ya, kalau misalkan pengen di custom lagi, ini jangan terlalu mepet misalnya, boleh seperti ini. Ini bisa kita ke atasin. Oke, kita ke atasin dikit. Nah, agar bersesuaian. Kalau terlalu besar seperti ini. Oke. Nah, ini kalau muncul kayak gini tuh berarti klik 2 kali ya. Jangan kaget, tinggal di close aja. Kita coba kecilin dulu biar sama. Nanti nyisain untuk sama dengan aja yang gede. Nah, ini untuk sama dengan aja yang gede. Nanti hasilnya seperti apa. Oke ya. Jadi kita sudah punya tanda untuk urutan yang baris pertama di atas ini sin cos tangan, kemudian ini untuk akar, kemudian ini untuk pangkat, kemudian ini untuk logaritmanya. Sisanya ini untuk tombol hapus ya tadi ya. Ini untuk tombol bisa menggunakan tombol kali, bagi, tambah, dan kurang seperti ini untuk tombol sama dengan. Lalu untuk yang kotak-kotak ini kita gunakan untuk digit angkanya. Oke, langsung saja kita akan merubahnya satu-satu atau seperti ini. Diklik pada command buttonnya. Lalu di sini kita berikan terlebih dahulu untuk namanya, karena untuk yang pertama ini kita namakan tombol sin, berarti kita ketik aja seperti ini, tombol sin. Kemudian untuk captionnya kita ganti dengan sin agar berubah tulisannya. Ini kita gunakan tombol cos, bawahnya kita juga ganti dengan cos, dan seterusnya ya. Nah, bisa kalian lihat di layar seperti itu. Oke, ini untuk tan, kemudian ini untuk akar, kemudian ini kita coba masukin untuk tombol pangkat seperti ini. Kita gunakan shift dan angka 6, ini lambang pangkat ya kalau di Excel. Kemudian kita menggunakan ini untuk tombol log. Kita ganti juga ininya dengan log seperti ini. Lalu ini kita tadi pakai untuk tombol hapus ya. Nah, untuk tombol hapus sendiri bisa kita menggunakan simbol. Ya, contoh ya, jika ingin menggunakan simbol, misalkan kita insert, kemudian pilih simbol seperti ini. Lalu, nah ini ada. Jadi bisa dicari, ingat-ingat nama fontnya Wingdings. Kita pilih seperti ini, lalu kita klik insert seperti ini, lalu kita close, copy seperti ini. Ya, boleh di cut, boleh di copy. Lalu kita kembali ke PBA-nya. Nah, yang ini kita kembali ke PBA-nya. Lalu berikutnya masih di tampilan yang ini. Oke, lupa. Oke, tampilan yang ini. Lalu pada bagian caption kita ganti dengan yang tadi. Nah, kemudian jangan lupa fontnya kita ganti, karena di sini masih menggunakan Tahoma, jadi bentuknya seperti ini. Kita ganti dengan tadi yang kita gunakan adalah Wingdings. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah berubah. Lalu berikutnya kita berikan untuk command button yang ini, kita kasih nama tombol hapus. Oke, ingat-ingat ya, tombol hapus. Kemudian yang ini kita gunakan untuk tombol perkalian, berarti tombol kali. Oke, tombol kali kita berikan X saja. Kemudian ini untuk tombol bagi, kita boleh memberikan simbol lagi seperti tadi ya. Kita berikan simbol, kita mencari tombol pembagian. Nah, contohnya ini. Lalu seperti tadi kita copy, lalu kita paste lagi di captionnya. Lalu bagian bawah kita untuk tombol pengurangan, kita berikan namanya dulu, namanya tombol kurang. Kemudian captionnya kita berikan juga lambang pengurangan, atau kalau terlalu pendek biasanya kita bisa menggunakan simbol ya, bisa menggunakan simbol agar lebih panjang hasilnya.
Oke, kita coba cari yang tepat berada di tengah-tengah. Nggak ada sih ya, nggak ada nih. Oke, kita boleh menggunakan, mungkin kurang lebihnya kita pakai yang ini aja. Oke, langsung aja ke yang tadi. Oke, langsung saja kita berikan tanda kurangnya untuk captionnya seperti ini. Lalu ini untuk penjumlahan, tombol jumlah atau tombol tambah kita berikan ya yang sama. Ini juga untuk tombol hasil atau sama dengan. Saya di sini memberikan tombol hasil namanya. Captionnya kita berikan sama dengan seperti ini. Lalu sisanya ini kita mulai dari bawah, berarti kita menggunakan tombol 00 ya, tombol 00. Oke, di sininya kita berikan 00. Kemudian ini untuk tombol koma. Nah, untuk koma sendiri untuk bagian name kita tulis aja namanya koma. Captionnya baru boleh ya, bisa menggunakan titik atau menggunakan tanda komanya langsung. Kemudian ini tombol nolnya yang satu. Oke, kita berikan juga ini nolnya 1. Ini untuk tombol 1. Oke, biar lebih cepat. Tombol 1 kita berikan di sininya 1. Ini tombol 2. 2. Kemudian ini tombol 3. 3. Ini tombol 4. Oke, ini tombol 5. Oke, ini tombol 6. Oke, ini tombol 7. Ini tombol 8. Ini tombol 9. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita bisa memberikan angka-angka ini menjadi lebih besar. Itu pada bagian font kita atur seperti ini. Lalu pilih saja ya, kalau ingin menggunakan huruf yang lebih besar agar mudah terlihat. Nah, ini kalau kurang besar silahkan besarkan kembali. Oke, ini mungkin dia sudah cukup ya. Kemudian untuk bagian ini kita coba besarkan lagi. Boleh menggunakan huruf yang sama. Oke, mungkin sudah cukup. Kemudian untuk akar ini tersendiri kita coba buatkan menjadi lebih besar. Oke, ini juga sama kita buatkan. Oke, kalau terlalu besar bisa dikecilkan, terlalu kecil bisa dibesarkan. Ini kita gunakan tombol sama dengan. Oke, seperti ini ya. Nah, ini mungkin sudah cukup, sudah pas. Lalu selanjutnya boleh memberikan warna ya. Contoh nih, kita berikan warna untuk ini. Pada bagian back colornya kita berikan warna. Misalnya kita memberikan warna kuning. Nah, misalnya seperti ini. Lalu yang ini kita berikan warna untuk bagian back colornya dengan warna orange ya. Kalau terlalu gelap boleh nyari yang lebih terangnya. Kemudian untuk akar log kita bisa memberikannya warna hijau mungkin seperti ini. Lalu untuk ini kita berikan warna yang merah. Nah, untuk menghapus ya. Oke, kurang lebihnya kita sudah membuat desain ya, desain kalkulator yang akan kita berikan codingnya nanti. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu pada bagian bawah ini bisa kalian memberikan hak cipta kalian atau nama kalian ya. Boleh memberikan, boleh enggak. Contoh ya di sini misalnya kita ganti dengan, tetap ya untuk mengganti tulisan ini di caption. Nah, di captionnya silakan kalian ganti.
misalnya ingin menggunakan simbol, ya boleh kembali lagi ke sini. Lalu misalkan kita berikan simbol copyright. Nah seperti ini boleh, misalkan kita masukin nama kita sendiri seperti ini, misalkan 2022. Nah, atau kalau ingin memberikannya lagi untuk bagian simbol ini, oke, seperti ini boleh ya. Lalu kita copy saja, kemudian kembali ke PBA nya untuk captionnya tadi. Nah seperti ini. Oke, ini sudah berganti. Untuk memindahkannya ke tengah bisa kita atur terlebih dahulu, misalnya untuk jenis huruf yang dipakainya apa. Ini contoh saja ya, jadi nanti boleh kalian gunakan yang sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, sorry. Oke, for colornya nah seperti ini. Lalu untuk backstyle-nya kita coba untuk yang transparan. Nah seperti itu. Nah kemudian pada bagian text align kita pilih yang center agar dia pindah ke tengah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ketinggalan step by stepnya, silahkan diulang saja videonya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita mulai memasuki memberikan coding. Nah coding ini bisa kalian dengan cara menekan 2 kali pada bagian ini ya, seperti ini nih, bagian sheetnya kita tekan 2 kali, lalu kita berikan perintah dim es double. Oke, nah misalnya kayak gini. Nah maksudnya apa? A itu sebagai misalnya gini, ada 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah satunya itu sebagai A nya, atau A itu sebagai satunya. Kemudian kita juga butuh kalau seperti itu, A tambah B itu sama dengan C misalnya. Berarti dim B S double juga, kemudian dim C S double. Oke, seperti ini. Lalu untuk operasinya berarti dim OP ya S double. Jadi OP itu untuk operasinya, tambah kurang bagi dan seterusnya. Kemudian kita membutuhkan nilai pi. Nilai pi itu kita berikan langsung 3,14 seperti ini. Nah ini adalah perintahnya ya, jadi jangan sampai ini terlewat. Lalu selanjutnya boleh kalian close seperti ini, kita close. Nah kita akan memberikan tombol untuk setiap hasil. Jadi kalau misalkan kita klik 1, nah ini kan kalau kita klik 1 belum muncul ya. Jadi kalau kita jalankan, kita klik 1, ini belum muncul apa-apa, harusnya kan muncul di bagian ini kan. Nah ini belum muncul. Nah oke, lupa sebelumnya. Nah untuk pada bagian layar ini, layar display ini yang nanti akan menampilkan angka-angkanya, bisa kalian lihat dulu. Untuk line-nya kita bisa pindahkan ke sebelah kanan ya. Contoh kita pindahkan ke sebelah kanan, lalu kita lihat. Nah ini kalau masih kecil boleh, ini contoh ya. Nah, ini masih kecil tulisannya. Boleh untuk bagian font, nah kita ganti dulu. Nah agar mirip dengan kalkulator, silakan nanti download saja, ada namanya DS Font. Nama fontnya itu di DS Digital. Atau kalau misalkan tidak ingin menggunakan juga, tidak jadi masalah ya. Oke, seperti ini, boleh di italic. Oke, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah ini kalau misalkan terlalu besar seperti tadi, boleh dikecilkan, kalau terlalu kecil boleh dibesarkan seperti itu. Oke, mungkin cukup ya sebesar ini. Lalu berikutnya berhubungan dengan yang tadi, kita akan memberikan masing-masing tombol ini sebuah hasil. Jadi caranya gimana? Contoh untuk yang pertama, kita mulai dari tombol 1D ya, dari sini ya. Nah kita klik 2 kali, nah muncul seperti ini. Lalu kita berikan seperti ini, hasil itu berarti nanti akan yang nampil di layar display tersebut hasil dan karakter 1. Jadi kalau misalnya kita pencet tombol satunya, maka akan menghasilkan angka 1 seperti itu ya. Ini boleh kita copy terlebih dahulu karena bisa untuk dipakai di semua tombol. Kita coba close dulu, kita coba running seperti ini, lalu kita menekan angka 1. Nah ini masih berbentuk seperti ini, berarti artinya sudah mulai ada ya
walaupun di sini sintaknya masih error. Nah, seperti ini ya. Private sub tombol 1 kalau diklik nanti akan menghasilkan seperti itu. Nah, ini untuk tombol 1. Nah, lalu berikutnya kita akan memasukkan untuk tombol yang keduanya. Klik lagi seperti ini ya. Oke, ini kita berikan kayak rupa. Takutnya ada yang terlewat. Oke, textboxnya lupa diberikan hasil. Jadi tadi sintaknya muncul. Kita berikan si textbox ini adalah hasil. Oke. Jadi kalau misalkan kita running lagi seperti tadi, kita coba bagian ininya kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita coba running lagi. Nah, oke. Kita coba perbaiki. Oke, udah mulai muncul ya. Yang tadi jadi diperbaiki pakai spasi dulu. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Kita bisa mengkopinya seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk nomor 2. Klik 2 kali, berikan yang sama. Ininya kita ganti dengan angka 2. Lalu begitu juga dan seterusnya. Oke, baru sampai 6. Kemudian 7. Kemudian 8. Awas ya, jangan sampai kalian salah memasukkan kodenya. Nanti ditekan nomor 7 malah keluar nomor 9. Misalnya seperti itu. Awas jangan sampai salah. Nah, setelah sampai nomor 9, kemudian yang di bawah deh ya. Nah, yang ini untuk tombol 00 berarti 00, kemudian untuk koma, oke, seperti ini. Lalu untuk tombol 0 yang 1, nah kurang lebih seperti ini. Lalu berikutnya kita akan memberikan hal yang sama untuk tombol akar ya, karena ini langsung kan biasanya kalau kita klik angka 4 misalkan akarnya berapa, jadi akan memproses data yang diinputkan langsung dihasilkan, jadi tidak melalui proses sama dengan. Jadi kita klik lagi seperti tadi. Nah, bedanya yang ini untuk tombol yang ininya, jadi kita tambahkan dalam kurung seperti ini, lalu di depannya kita berikan namanya square, SQR seperti ini, lalu nanti akan tampil gitu ya. Oke, kita boleh mencobanya dulu di running lagi, misalkan 4 square-nya 2. Nah, ini udah benar ya, seperti itu. Lalu berikutnya untuk tombol hapus ya, untuk tombol hapus yang ini nih. Untuk tombol hapus kita double klik lagi seperti ini. Nah, artinya kalau kita menekan tombol hapus itu tidak ada lagi angka yang ada di display atau di layar yang tadi ya. Artinya kita harus memasukkan apa? Berarti hasil itu tidak ada apa-apa, atau kita berikan karakter seperti yang kalian lihat di layar ya, seperti ini. Kita coba, kita boleh mencobanya. Oke, kita masukkan misalkan angkanya seperti ini. Kita clear, maka ini akan kosong lagi. Oke, seperti itu. Lalu berikutnya setelah memberikan tombol hapus, lalu kita akan memberikan pada tombol sama dengan ini adalah hasil dari operasinya. Nah, gimana caranya? Berarti kurang lebihnya seperti ini. Kita memasukkan B itu hasil ya, seperti ini. Kemudian kita call operation, jadi setelah B itu nanti akan berupa hasil call operation. Nah, operations seperti ini pakai huruf S. Oke ya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya setelah memberikan beberapa identitas dari masing-masing tombol tersebut, kita akan melakukan untuk sistem pengenalan identitas dari si sistem operasinya. Kayak contohnya misalkan perkalian, pembagian, pengurangan dan penambahan.
Nah, untuk yang pertama misalnya kita akan memberikan pada tombol tambah deh ya. Tombol tambah kita klik 2 kali seperti ini. Lalu silakan kalian masukkan seperti ini. Kita berikan identitas bahwa untuk operasi yang pertama ini nih ya, operasi ini nih yang pertama, operasi 1 itu adalah tambah ya, sehingga A hasil. Jadi kalau tambah kan 1 ditambah. Jadi sebelumnya kan ada A-nya dulu kan. Kemudian hasil, nah seperti ini sama dengan ya, kemudian memberikan tanda kutip 2 kali seperti ini ya. Oke ya, awas jangan sampai salah. Boleh kita copy seperti ini. Nah ini berlaku untuk tombol operasi yang lainnya. Nah ini untuk tombol operasi pengurangan kita yang kedua, berurutan aja ya, nggak apa-apa. Kita berikan angka 2. Nah seperti ini. Kemudian di atasnya ada bagi, boleh kita berikan juga ini untuk yang ketiga. Kemudian perkalian ini untuk yang keempat. Oke, perkalian untuk yang keempat. Nah seperti ini. Atau kalau misalkan pengen bagi dulu, berarti yang ini kita berikan angka 3. Lalu cari untuk tombol bagi. Nah kita ganti dengan angka 4 ya. Nah seperti ini. Boleh. Kemudian yang berikutnya yang berupa angka ketika kita inputkan harus dilakukan sistem operasi dulu adalah pangkat biasanya ya. Nah untuk pangkat sendiri berarti kita harus memberikan operasi juga ya, tombol pangkat itu. Nah gimana ya, seperti tadi kita double klik untuk tombol pangkatnya, kita berikan identitas juga, dia berarti masuknya di tombol yang kelima. Nah seperti ini. Berikutnya setelah tombol pangkat, kita berikan juga untuk tombol hasil dari logaritmanya. Kita double klik seperti ini. Nah kita berikan seperti ini, hasil sama dengan log dari si hasil itu sendiri ya, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian untuk sinus, tombol sinus yang ini kita berikan yang sama, yaitu hasil sama dengan seperti ini, lalu berikan sin. Nah kurung bukanya 2 kali karena berarti sin itu kan hasil yang diinputkan ya, kemudian dikalikan dengan pi. Nah kemudian dibagi ya, dibagi dengan 180 karena itu berupa radius kan, kalau misalkan nanti berhubungan dengan tombol pi ini. Oke, kita copy. Nanti ini sama untuk tombol cos ya, kita ganti ininya saja jadi cos. Kemudian untuk tan juga sama. Nah seperti ini, kita ganti dengan tan. Nah setelah menyelesaikan tahap ini, lalu berikutnya kita akan memulai memasukkan fungsinya atau membuat fungsi operasinya itu menjadi bisa dijalankan. Misalkan kalau orang mengenali tadi untuk sistem yang pertama tambah itu adalah yang 1. Jadi kurang lebihnya kayak gini nih untuk operasi penambahan ya. Nah ini memasukkannya silakan kalian klik 2 kali lagi pada bagian sheet di sini ya, klik 2 kali seperti ini ya. Atau kalau misalkan kalian pengen masukinnya langsung semuanya itu boleh juga ya. Misalkan kita klik tambahin di bawah agar nyambung semuanya tergabung. Nah memasukkannya adalah dengan cara mengetikkan private sub seperti ini. Lalu kita karena ingin membuat operasi ya, namanya private sub operation. Lalu nah ini mulai kita memasukkan logikanya. Jadi jika operasi yang pertama, ingat ya, tambah berarti kan operasi yang pertama itu sama dengan 1, selanjutnya ya, hasilnya itu kan di C ya, hasilnya itu di C berarti sama dengan A ditambahkan dengan B, maka akan hasilnya itu adalah C, akan nampil di hasilnya. Lalu karena ini berupa if, berarti kita berikan end if dulu. Nah end if seperti ini. Lalu ini kita boleh kita copy untuk berlaku operasi yang berikutnya. Tadi ingat yang kedua itu kalau nggak salah adalah pengurangan ya, berarti seperti ini. Lalu berarti A dikurangi B. Nah yang lainnya sama.
Oke, begitu juga untuk tombol yang ketiga. Tombol yang ketiganya itu tadi kita tuker ya, jadi perkalian. Jadi ini berarti jadi lambang kali ya, bukan X tapi menggunakan lambang bintang. Shift dengan F8, dengan angka 8. Lalu berikutnya yang terakhir itu untuk pembagian di nomor 4 berarti oke, seperti ini ya. Apalagi tadi yang belum, oh ya pangkat belum ya. Jadi kita bisa memasukkan yang bagian pangkat juga. Nah, pangkat itu untuk di nomor 5 pangkat berarti berikan tanda pangkat seperti ini. Oke, sudah semuanya. Nah, kalau sudah sampai sini coba kita tes dulu, di running dulu. Oke, kita running dulu seperti ini. Contoh 2 tambah 3. Oke, udah berfungsi. Kita coba dengan tombol sama dengannya. Nah, di tombol sama dengannya ternyata belum berfungsi ya. Kalau di tombol yang lainnya ini udah berfungsi. Kita lihat lagi di tombol sama dengan apa yang salah. Oke, selanjutnya kita akan coba cek dulu satu persatu ya. Baik, tadi untuk permasalahan yang bisa muncul sama dengan ya. Nanti kalian bisa pindahkan yang tadi kita tulis, yang awalnya kita tulis di bagian ini. Awalnya kita tulis di sini. Silakan kalian copy atau di cut seperti ini. Kita close. Lalu pindahkan ke bagian paling atas saja seperti ini ya. Oke, kita coba. Setelah itu kita coba running. Nah, seperti ini. Contoh 4 ditambah dengan 2. Nah, ini udah jalan. Oke, seperti itu ya. Jadi silakan nanti selamat mencobanya. Lalu berikutnya kita akan memberikan pada untuk menu developernya kita close karena sudah berjalan, sudah berhasil. Nah, ingat-ingat tadi nama dari kalkulator ini adalah kalkulator. Jadi kita close terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah kita memberikan tombol di sini. Contoh ya, misalkan kita akan memberikan dulu menu di sini. Misalkan seperti halnya tampilan layar handphone misalnya. Kita berikan warna hitam. Contoh ya. Oke, misalnya kayak kita boleh melakukan insert. Kalau kalian punya koneksi internet bisa seperti ini ya, online picture, atau boleh membuat sendiri untuk gambar kalkulatornya, atau menginputkan sendiri juga nggak masalah. Kalkulator icon. Oke, ini ada beberapa, silakan nanti dipilih mau yang mana. Oke, kita coba yang ini aja, yang simpel, ataukah masih ada yang lebih simpel lagi? Oke. Nah, kita boleh menggunakan yang ini. Kita klik insert seperti ini. Tunggu. Nah, kemudian ini masih ada ininya ya, masih ada bagian pinggirnya warnanya putih. Boleh cari yang lain. Online picture. Kalkulator icon.png. Nah, ya karena gambar PNG-nya doang yang muncul. Ya, kita gunakan ini saja. Klik insert. Oke, lalu silakan kalian perkecil. Ya, diperkecil seperti ini. Kita hapus, kita perkecil lagi. Ya, kurang lebih seperti ini. Atau kalau misalkan terlalu kecil boleh diperbesar lagi. Lalu berikutnya kita tinggal klik kanan pada gambarnya, lalu assign makro, lalu kita pilih new. Nah, baru kita masukkan di sini. Ingat tadi namanya apa? Kalkulator show. Oke, kita akan melakukan seperti ini, lalu kita close. Jadi kalau kita klik seperti ini maka akan muncul kalkulatornya.
Oke, seperti itu. Pak Rigo rasa cukup sampai di sini dulu. Silakan kalian selamat mencoba, selamat mengotak-atik bagaimana cara membuat scientific calculator ini. Sekian yang dapat Pak Rigo sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.